Nilai berorientasi pelayanan. Bapak Nadiem Makarim adalah seorang role model yang memiliki nilai dan karakter berorientasi pelayanan. Hal ini terlihat pada pernyataannya saat diundang menjadi pembicara di salah satu episode Mata Najwa, bahwa menurutnya menjadi menteri adalah untuk melayani. Kalau mau jadi menteri tapi untuk cari uang ya mendingan gak usah jadi menteri gitu loh. Ya kalau mau jadi menteri ya untuk melayani gitu loh. Nadiem mengatakan agar pemangku kepentingan untuk tidak lagi mempunyai paradigma kepemimpinan yang berpola sebagai pemangku kuasa, melainkan sebagai pelayan publik, kepemimpinan yang melayani. Kita berubah menjadi paradigma kepemimpinan yang melayani. Kita semua jadi pelayan, pembantu daripada bawahan kita. Ini mungkin perubahan dasar yang terpenting sekarang. Beberapa kebijakan Nadiem yang berorientasi pelayanan dapat kita lihat misalnya pada kebijakan penyaluran bantuan kuota internet belajar selama masa pandemi dan penggunaan dana BOS untuk membeli kuota internet. Akuntabel. Salah satu panduan perilaku dari nilai akuntabel ialah penggunaan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Hal ini terlihat dari kebijakan Nadiem Makarim tentang peningkatan transparansi dan akuntabilitas dana bantuan operasional sekolah. Salah satunya dilakukan dengan mengubah skema transfer daerah. Seperti yang tadi Ibu SMI bilang bahwa penyaluran BOS itu langsung sekarang ke rekening sekolah. Ya, jadi kita akan melakukan transfer secara langsung dari Kemenq langsung ke rekening sekolah. Sebagai seorang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim senantiasa giat mengupayakan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh negeri guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada generasi masa depan. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ini sejalan dengan nilai core values ASN kompeten, yakni terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Tidak hanya fokus pada pendidikan dan pengembangan kompetensi siswa, bagi Nadiem, toleransi dan apresiasi kebinekaan masyarakat sangatlah penting. Sesuai dengan nilai core values harmonis, yakni saling peduli dan menghargai perbedaan, yang tercermin pada nilai-nilai menghargai setiap orang ataupun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Bersikap loyal dalam konteks berakhlak adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bapak Nadiem Makarim sendiri memiliki sikap loyal dibuktikan dengan walaupun Bapak Nadiem Makarim mengenyam pendidikan di luar negeri, akan tetapi Bapak Nadiem memilih untuk kembali dan berkontribusi ke Indonesia. Setelah menjadi Menteri Pendidikan RI, Pak Nadiem makin banyak memberikan kontribusi-kontribusinya untuk negara, khususnya di bidang pendidikan. Pak Nadiem banyak berdialog baik dengan institusi dalam negeri maupun institusi di luar negeri untuk terus memajukan aspek pendidikan di Indonesia. Nadiem Makarim dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendirikan program Merdeka Belajar yang memiliki tujuan untuk menyiapkan SDM unggul dalam menjawab tantangan globalisasi yang sangat dinamis. Sebagai contohnya, saat ini semuanya serba digitalisasi. Yang kita ingin lakukan adalah membuat aktivitas-aktivitas di dalam kelas itu partisipatif, bukannya pasif. Hal ini sesuai dengan nilai adaptif karena Nadiem melihat tantangan digitalisasi sebagai kesempatan bagi pendidikan Indonesia untuk melakukan penyesuaian terhadap tantangan tersebut, sehingga kualitas SDM Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain. Guna mencapai tujuan dari Merdeka Belajar, Nadiem juga melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi baik swasta maupun publik. And today, with the first education working group meeting, marks one of our most important milestones towards that better tomorrow. In the spirit of Gotong Royong, let's put the words recover together, recover stronger,